Pernah dengar nggak sih orang bilang, ah dia mah sukses karena takdir, atau cuma hoki aja tuh? Nah, beneran gitu? Hari ini kita bakal bongkar habis blueprint suksesnya salah satu orang paling berpengaruh di Indonesia, Chairul Tanjung. Kita mau cari tahu, jangan-jangan sukses itu bisa kita rekayasa sendiri. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Menurut Pak CT sendiri, sukses itu bukan cuma buat orang-orang tertentu, bukan privilege, tapi hak dasar semua orang. Termasuk Anda, termasuk saya. Titik. Coba deh pegang prinsip ini dulu, karena ini bakal jadi pegangan kita di sepanjang pembahasan kali ini. Nah, pertanyaan besarnya kan, gimana caranya kita ngambil hak itu? Gimana ceritanya seorang yang dijuluki anak singkong bisa bangun kerajaan bisnis segede sekarang? Yuk, kita bedah perjalanannya bareng-bareng. Sip, kita mundur dulu ke titik nol. Karena buat ngerti pencapaian dia yang luar biasa, kita harus tahu dulu akarnya. Beliau ini datang dari keluarga yang, sangat sederhana, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan banget. Coba dilihat, ada CT Corp, Bank Mega, Trans TV, Trans 7, bahkan Detik.com sama Transmart. Brand-brand ini kan kayaknya ada di mana-mana ya dalam hidup kita. Tapi yang perlu digarisbawahi banget, ini semua bukan warisan. Sama sekali bukan. Ini semua dibangun dari nol, benar-benar dari nol. Tapi yang unik nih, perjalanan bisnisnya itu nggak dimulai dari mimpi besar pengen jadi konglomerat. Justru kebalikannya, semuanya berawal dari satu kata, terpaksa. Iya, terpaksa. Bukan sekedar pilihan, tapi lebih ke keharusan buat survive. Dan ternyata tekanan inilah yang jadi bensin paling oktan tinggi buat ngegas di awal perjalanannya. Coba deh bayangin posisinya. Mau kuliah kedokteran gigi, tapi orang tua udah nggak sanggup bayarin. Pilihannya cuma ada dua, cari duit sendiri atau ya udah putus kuliah. Nah, disinilah muncul yang namanya ilmu kepepet. Tahu kan, kreativitas yang tiba-tiba nongol pas kita udah di ujung tanduk. Dan dari kondisi kepepet itu, justru lahir pelajaran paling penting. Semuanya dimulai dari bisnis pertamanya yang, jujur aja, sederhana banget. Tapi momen inilah yang jadi titik baliknya. Nih kita lihat cara berpikirnya ya, simple banget. Masalahnya apa? Buku praktikum mahal 500 perak. Peluangnya apa? Ada temen yang bisa cetak, modalnya cuma 150 perak. Eksekusinya gimana? Dia jual aja ke teman-temannya seharga 300 perak. Hasilnya, win-win solution. Teman-temannya dapat buku lebih murah, dan dia dapat untung pertamanya. Rp15.000. Kelihatannya kecil ya, tapi efeknya, wah, luar biasa. Ini bukan soal duitnya, tapi soal perasaan, oh, gini toh rasanya. Ternyata gue bisa. Validasi ini, rasa percaya diri ini, itu modal yang jauh lebih berharga dari uang. Oke, tindakan tadi itu cuma permukaannya aja. Sekarang, kita gali lebih dalam, kita bedah softwarenya, mentalitas di baliknya. Soalnya setiap aksi keren itu pasti lahir dari pola pikir yang benar. Nah, ini dia nih bedanya. Kebanyakan orang kan kalau ada masalah, fokusnya ke benang kusutnya. Pusing sendiri. Kalau dia, fokusnya langsung ke guntingnya. Gimana cara nyelesainnya? Jadi solution-minded, bukan problem-minded. Dan ini tuh pilihan sikap loh. Terus, gimana soal gagal? Wah, ini menarik. Buat dia, gagal itu bukan akhir dari segalanya. Gagal itu cuma data. Tiap kali jatuh, dia jadi dapat info baru. Oh, di sini ada lubang. Besok jangan lewat sini lagi. Jadi kegagalan itu justru cara paling cepat buat ngilangin kesalahan. Tapi pola pikir aja ya, nggak cukup. Harus ada aksinya, eksekusinya. Dan buat dia, nggak ada yang namanya jalan pintas. Resepnya itu kombinasi maut. Ada kerja keras yang gila-gilaan, dulu katanya bisa 18 jam sehari, tapi diimbangi kerja cerdas, perfeksionis, detail banget, dan yang pasti disiplin yang nggak bisa ditawar. Oke, dari kebiasaan sehari-hari, sekarang kita naik level dikit ya. Kita ngomongin soal strategi jangka panjang. Karena ini udah bukan lagi soal gimana caranya menang hari ini, tapi gimana caranya menaklukkan masa depan. Ini salah satu filosofi andalannya. Beli masa depan dengan harga sekarang. Maksudnya gimana? Maksudnya, dia punya kejelian buat ngelihat tren yang bakal datang, terus berani ambil langkah pas orang lain masih pada ragu-ragu. Dan tentu aja pas harganya masih murah. Contoh paling gampangnya, waktu beli Detik.com di tahun 2010. Waktu itu, banyak banget yang bilang harganya gila, kemahalan. Tapi, dia itu bukan lagi beli situs berita, dia lagi membeli masa depan media digital. Dan bener aja kan, beberapa tahun kemudian, pas dunia digital meledak, semua orang baru sadar, wah, visinya bener juga ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kalau emang benar sukses itu hak semua orang, terus kuncinya apa dong?
kunci universal yang bisa kita pakai buat ngebuka pintu sukses itu? Menurut Pak Seti, kuncinya itu cuma dua. Simple. Pertama, kemauan. Api di dalam diri kita yang bikin kita terus gerak. Kedua, kemampuan. Skill, ilmu yang terus-terusan kita asah. Kemauan itu bikin kita kerja keras. Kemampuan bikin kita kerja cerdas. Nah, kalau dua-duanya digabung, nggak ada lawan. Dan ini yang paling penting nih, tolong buang jauh-jauh mentalitas instan. Beliau sering nyebutnya generasi mie instan, yang maunya semua serba cepat. Padahal, sukses yang beneran itu, ya proses. Kayak naik tangga, satu persatu. Mesti sabar, mesti gigih. Jadi, setelah kita bongkar semua blueprint-nya, pertanyaan terakhir ini bukan buat Pak Chairul Tanjung lagi, tapi buat kita semua. Buat Anda. Karena kalau sukses itu adalah hak kita, pertanyaannya jadi, kemauan dan kemampuan apa nih yang mau kita bangun mulai hari ini buat ngambil hak kita itu?